Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melisa Putri Febrianti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan melakukan kampanye praktik baik, yaitu implementasi strategi scaffolding pada ZPD untuk meningkatkan potensi belajar peserta didik. Scaffolding merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada pemberian bantuan bertahap oleh guru atau teman sebaya untuk mendorong peserta didik mengatasi tantangan belajar di ZPD. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang tepat kepada setiap peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga peserta didik dapat mencapai potensi maksimalnya. Penerapan scaffolding pada ZPD ini dilakukan di kelas 6C SDN Kebraun 2 Surabaya. Strategi scaffolding diterapkan pada pembelajaran IPAS dengan materi hubungan antar negara. Gimana kabarnya hari ini setelah satu minggu? Apakah kalian pernah membeli suatu barang atau mendapatkan suatu barang yang itu asalnya dari luar negeri? Oke, kamu. Barang apa kira-kira itu? Oke, dari mana? Dari Cina, di Singapura, Cina. Oke, dapatnya itu membeli atau dikasih? Dikasih. Jadi pelajaran yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu mengenai bagaimana perolehan barang di Indonesia ini dalam kegiatan ekspor dan impor. Pernah mendengar kata ekspor dan impor? Dari Indonesia nih mau beli pakaian yang itu made in China, ekspor atau impor? Membeli berarti kan mendatangkan kan dari China ke Indonesia, berarti impor. Kalau pakaian dari Indonesia saya bawa atau saya jual ke luar negeri itu berarti ekspor. Nah sebelum materi itu kan dilihat dulu video ini. Dari video itu saya ada pertanyaan, mengapa di suatu negara itu perlu melakukan pertukaran barang antar negara? Scaffolding pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu adalah pertanyaan yang dirancang untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan mengarahkan mereka ke arah solusi tanpa memberikan jawaban langsung. Pendekatan ini sesuai dengan teori inquiry based learning dan konstruktivisme, di mana peserta didik didorong untuk menemukan pengetahuan secara mandiri melalui eksplorasi dan refleksi. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Keterangan bahan, apalagi krisis ekonomi. Ekonomi, oke. Ada sekarang ini contohnya apa? iPhone. Ada lagi yang bukan dari Indonesia, contohnya Samsung. Apa lagi? Xiaomi. Nah itu semua tidak kerjakan kalau Indonesia tidak melakukan proses impor. Kita tanya Indonesia, contohnya tidak jangan. Kalau negosiasinya ternyata kedua negara mau, berarti bisa melakukan kegiatan pertukaran untuk ekspor dan impor. Scaffolding pemodelan. Pemodelan adalah proses di mana guru menunjukkan kepada peserta didik cara menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan memberikan contoh konkret, jelas, dan terstruktur. Pemodelan didasarkan pada teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura yang menekankan bahwa peserta didik belajar melalui observasi. Manfaatnya yang pertama, peserta didik memperoleh pemahaman visual dan konseptual. Yang kedua, membantu peserta didik memahami ekspektasi yang jelas terhadap tugas yang diberikan. Kelompok Malaysia, kelompok Vietnam, yang punya nih elektronik, silakan berkeliling ke negara-negara lain cari yang elektronik yang kalian mau. Scaffolding framing. Menurut pendekatan konstruktivisme oleh Vygotsky, framing adalah memberikan struktur arahan dan tujuan pembelajaran yang jelas kepada peserta didik, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti.
Guru membantu peserta didik fokus pada aspek yang relevan dari tugas. Manfaatnya yang pertama, membantu peserta didik memahami tujuan akhir dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Scaffolding membimbing. Menurut konsep ZPD dari Vygotsky, pembimbing melibatkan pemberian dukungan individual kepada peserta didik selama mereka mengerjakan tugas, dengan tujuan membantu mereka melewati kesulitan tertentu. Guru memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik hingga mereka mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Manfaatnya, yang pertama, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membangun rasa percaya diri peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Baca, kopi, makanan, tekstil, bentang, plastik, karton, plastik, perabotan. Oke, udah. Jadi impornya dari negara mana? Sekarang saya tanya, negara Indonesia mau ekspor apa ke negara Vietnam? Yang pertama ya, negara Thailand AC. Kenapa kalau tidak berjual AC kalian? Karena yang tukain ini apa itu bulu-bulu semua. AC dulu plastik gitu kan itu kayu. Dan ada kak barang dari negara lain yang kalian datangkan ke negara kalian itu menurut kalian itu paling bagus? Ada. Dua. Apa dari Indonesia barang apa? Masih ada mobil. Jadi di sini ada hubungan antar negara yang itu tidak dimiliki oleh negara Cina. Oleh karena itu, mereka melakukan yang namanya istilah ekspor impor atau pertukaran barang. Jadi di sini ekspor adalah penjualan ataupun pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sedangkan impor pembelian ataupun pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Globalisasi. Apa pengaruhnya ekspor impor terhadap globalisasi? Contohnya tadi tuh ada temen yang punya barang dari luar negeri. Itu juga termasuk pengaruh globalisasi. Kalau dilihat dari segi barang, kalian akan lebih konsumtif terhadap barang di luar negeri, betul tidak? Ya. Ya, kenapa nggak pilih barang lokal aja? Bisa nggak ada lagi, kenapa? Kualitasnya kurang bagus. Sebelum saya tutup, bisakah kalian menyimpulkan tentang kegiatan hari ini? Angkat tangan. Ya. Jadi kita melakukan ekspor impor agar kita memiliki semua barang yang kita berbeda oleh barang lain dan kita bisa mengekspor barang kita ke negara lain yang bisa membeli mereka kita. Dan materinya boleh dikumpulkan. Bagaimana? Dosen evaluasi komunikasi kalian dari pertama sampai ketiga. Kegiatan mana yang menurut kalian lahir? Kenapa? Hari ini berarti kan lulus buka kegiatan yang harusnya B. Ya. Tapi tetap belajar. Scaffolding umpan balik. Teori behaviorisme oleh Skinner menekankan pentingnya reinforcement dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, umpan balik berfungsi sebagai penguatan positif untuk meningkatkan motivasi dan perbaikan peserta didik. Pemberian tanggapan positif dan konstruktif kepada peserta didik tentang hasil kerja mereka dapat membantu meningkatkan kinerja dan pemahaman. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, memberikan panduan yang jelas untuk perbaikan ke depannya. Kamis depan kalian akan belajar bab kedua tentang 17 poin SDGs. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan pendekatan scaffolding pada ZPD, diharapkan terjadi peningkatan motivasi belajar, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial peserta didik. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang relevan dengan gaya belajar mereka.
Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, diharapkan peserta didik dapat lebih memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kolaborasi. Sekian kampanye praktik baik dari saya. Setiap anak berhak berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.